Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kade Aldi Fernando, NPM 19751035, program studi D3 Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembayaran. Nah, salah satu tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah perdagangan internasional. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, di sini terdapat bagan metode pembayaran ekspor, yang mana terdiri advance payment, letter of credit, open account, consignment, atau konsinyasi. Nah, di sini terdapat penjelasannya. Yang pertama yaitu advance payment, cash with order, pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang yang dapat dipesan dikirim. Nah, selanjutnya letter of credit adalah jaminan yang diterbitkan oleh issuing bank atau pemerintah applicant atau buyer kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran sejumlah tertentu. Yang ketiga yaitu open account. Nah, barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Yang keempat yaitu consignment. Nah, yaitu pengiriman barang kepada perantara atau importir yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer. Kepemilikan barang tetap milik eksportir sampai barang tersebut terjual. Selanjutnya yaitu letter of credit atau LC. Nah, tujuan dari penggunaan LC adalah untuk memberikan jaminan untuk keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual. Sedangkan bagi importir memberikan jaminan bahwa bank atau issuing bank tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan dalam LC dipenuhi. Selanjutnya itu fungsi letter of credit atau LC. Satu, merupakan suatu perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Yang kedua yaitu memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakannya. Yang ketiga yaitu merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang dagangan atau jasa. Yang keempat yaitu membantu using bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan monitor penggunaannya. Nah, sekarang yaitu LC yang dikirim oleh opening bank kepada koresponden bank biasanya berbentuk satu, surat atau mail LC. Yang kedua yaitu telek atau kabel LC. Yang ketiga SWIFT atau the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Yang slide selanjutnya yaitu keuntungan menggunakan letter of credit. Yang pertama yaitu relatif paling aman bagi kedua belah pihak. Yang kedua, eksportir terjamin pembayarannya sepanjang persyaratan LC telah terpenuhi. Yang ketiga, penjamin atas pembayaran adalah bank, bukan importir. Yang keempat yaitu eksportir telah terhindar dari risiko kredit dari importir. Yang kelima, dana importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan dalam LC belum dipenuhi. Kelemahan menggunakan LC. Yang pertama yaitu kedua belah pihak akan menanggung biaya yang cukup besar. Yang kedua yaitu importir menderita risiko LOL, LOI akibat marginal deposit yang disetorkan. Yang ketiga yaitu bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan barang. Nah, di sini yang slide selanjutnya yaitu pembukaan LC. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh importir opening bank kepada aplikasi pembukaan letter of credit. Yang pertama, nama jelas dan alamat eksportir. Jumlah dan valuta atau jenis mata uang LC. Nah, jenis LC apakah revocable, irrevocable, atau transferable. Yang keempat, apakah LC tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran, akseptasi, dan negosiasi. Yang kelima yaitu atas siapa vessel atau draft yang akan tarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Yang keenam, uraian singkat dari barang-barang yang akan diimportir, akan termasuk jumlah dan harga per unit jika ada. Nah, lanjutannya yaitu syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB, CFR, CIF, dan sebagainya. 8.
perincian dokumen-dokumen yang diminta. Yang ke-9 yaitu nama pelabuhan pemuat dan pelabuhan tujuan. Yang ke-10 transshipment atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak. Pengapalan sebagian partial shipment diperbolehkan atau tidak. Nah, yang ke-11 yaitu tanggal pengapalan terakhir. Yang ke-13 yaitu tanggal jatuh tempo LC. Nah, ada lanjutannya yaitu jangka waktu penyerahan atau presentasi dokumen. Nah, yang ke-15 apakah LC akan disampaikan per surat, mail, telek atau kabel atau Swift. Nah, yang ke-16 yaitu pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan LC di luar Indonesia. Nah, di slide ini terdapat contoh permintaan pembukaan LC impor. Oke, selanjutnya ya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam LC secara langsung. Yang pertama yaitu pembeli atau importir. Yang kedua adalah penjual atau eksportir. Yang ketiga bank pembuka atau penerbit LC. Yang keempat bank penerus. Yang kelima bank menegaskan atau menjamin pembayaran atas LC. Yang keenam bank pembayar. Selanjutnya adalah atau lanjutannya yaitu yang ketujuh bank yang menegosiasi. Yang ke-8 yaitu bank yang diminta mengganti pembayaran atau mereimburse. Yang selanjutnya yaitu pihak-pihak yang tidak terlibat dalam LC secara tidak langsung atau pihak-pihak yang tidak terlibat gitu. Yang pertama yaitu perusahaan atau maskapai pelayaran atau perkapalan. Yang kedua bea dan cukai atau pabean. Yang ketiga yaitu perusahaan asuransi. Yang keempat badan-badan pemeriksa. Yang kelima yaitu badan-badan penelitian lainnya. Yang slide selanjutnya yaitu dokumen utama dalam LC. Yang pertama ada draft, yang kedua ada commercial invoice, yang ketiga ada bill of lading, yang keempat packing list, yang kelima ada police assurance. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.